Halo minasan, konnichiwa. Nah, di video kali ini saya bakal membahas anime Tokyo Revenger lagi nih guys. Tapi di video kali ini saya mau membahas manga chapter 9 sampai 11. Di mana chapter ini adalah kelanjutan dari anime di video 4. Jadi buat kalian yang nggak mau terkena spoiler atau yang cuma lihat animenya aja bisa stop video ini ya guys. Terima kasih. Nah, di video sebelumnya, di mana Takemichi yang sudah bertemu dengan Akun di masa depan, dan di situ Akun dibunuh dikarenakan takut terhadap Kisaki. Dan Takemichi merasa harus kembali ke masa lalu lagi untuk menyelamatkan Akun, Hinata, dan Draken. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Di awal scene diperlihatkan Takemichi kembali ke toko di mana ia bekerja. Tetapi dia dipecat nih guys, karena dia sudah membolos bekerja selama 2 minggu. Karena 2 minggu di masa lalu sama saja dengan 2 minggu di masa depan. Takemichi melihat uang sakunya cuma sedikit. Dan dia juga belum membayar uang sewa rumahnya. Dan dia pun merasa sedih karena berpikir mana mungkin orang seperti dia bisa menyelamatkan Draken dan Akun. Karena dirinya sendiri juga sulit untuk diselamatkan. Lalu di scene kedua Takemichi ke tempat Naoto dan Takemichi berkata, Bagaimana kalau saya berkata ke Hina bahwa aku dari masa depan, seperti yang aku lakukan kepadamu? Naoto pun menjawab, tidak bisa, apakah kau sudah ingin menyerah Takemichi? Takemichi pun berkata, bukan seperti itu, saya hanya ingin itu lebih mudah untuk dilakukan. Naoto berkata, apa yang akan kau lakukan jika kakakku mengira kalau kamu orang yang mulai berkata aneh, dan dia pasti akan membencimu. Karena orang biasa tidak akan mempercayai itu Takemichi. Karena Akun sudah mati, jadi Naoto berencana untuk mengirim Takemichi lagi ke masa lalu dan menyuruh dia untuk berubah Toman. Takemichi pun berpikir, andai saja Draken tidak mati, pasti Toman tidak akan seperti itu. Karena Draken adalah orang nomor 2 di Toman. Karena Miki berubah setelah kematian Draken. Toman berubah menjadi jahat karena Kisaki menjadi nomor 2 di Toman. Saat Takemichi sedang diinterogasi, Naoto mencari tahu kematian Draken, dan dia menemukan koran yang memberitahukan kepadanya pada tanggal 3 Agustus 2005 di tempat parkiran Shibuya, Tokyo. 50 orang geng motor terlibat perkelahian, di mana seseorang anak 15 tahun meninggal tertusuk di bagian perut dengan menggunakan pisau, dan orang itu adalah Ryugaki atau Draken. Ada beberapa hal yang tertulis di internet tentang kejadian itu. Draken mati di perkelahian antara pendukung Mike dan pendukung Draken di Toman. Takemichi yang mendengar penjelasan itu pun berkata, bukankah tanggal 3 Agustus adalah 3 minggu dari sekarang? Kenapa Mike dan Draken berkelahi? Apakah penyebabnya itu sangat tidak mungkin? Pasti alasannya ada yang kuat. Untuk itu, Naoto pun berkata, ayo kita lihat, hari ini tanggal 19 Juli, jadi batas adalah 2 minggu dari sekarang. Kamu harus mengetahui perkelahian itu dan mengetahuinya dari sekarang. Ketika tanggal 3 Agustus selamatkan Ryuguchi Ken, itu adalah misimu sekarang. Sano Manjiro yang berubah karena kematian Draken, dan Akun yang bunuh diri karena takut terhadap Kisaki, dan Tachibana Hinata yang terbunuh karena kekejaman teman sekarang. Jika misi ini berhasil, kau bisa menyelamatkan mereka semua, begitulah kata Naoto. Aku pasti akan menyelamatkan Draken, kata Takemichi sambil berjabat tangan dengan Naoto. Dan Takemichi kembali ke masa lalu. Setelah melompati waktu, Takemichi pun kaget karena dirinya sedang berada di tempat karaoke dengan wanita berdada besar setengah telanjang yang ia tidak kenal dan sedang berada di atasnya. Dan wanita itu pun berkata tidak boleh ciuman. Saat mau melakukan sesuatu, telepon ruangan karaoke berdering dan wanita itu meminta tambahan waktu 30 menit lagi dan ingin memesan minuman. Saat wanita itu berkata ke Takemichi mau memesan minuman atau tidak, Takemichi sudah pergi lari untuk meninggalkan tempat itu. Saat Takemichi keluar dari tempat karaoke, dia tidak menyangka kalau percakapan sepertinya bisa berakhir di tempat karaoke dengan wanita seimut itu. Aku tidak akan memberitahu Hinata tentang ini, kata Takemichi. Saat itu Takemichi tidak sadar kedatangan Hinata dan ia pun terkejut karena dia ada di sini. Hinata berkata, apa yang kau lakukan di sini Takemichi-kun? Tingkah aneh belakangan ini.
Hari ini kau adalah Takemichi dewasa. Hari itu saat kita melihat kembang api bersama, kamu terlihat panik dan tiba-tiba pulang. Kemudian di sekolah, kau juga menjauhiku. Kemudian hari ini kau jadi ramah lagi. Takemichi yang mendengar itu pun terbengong. Saat di situasi yang sama, HP Takemichi berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari Draken. Takemichi, kau sedang apa sekarang? Aku tidak peduli. Kau harus ke Musashi Shirine di Sungai Tama. Kami mengumpulkan semuanya di sini. Setelah mendengar itu, Takemichi berkata ke Hina bahwa dia harus menemui Draken. Hina yang mendengar itu meminta Takemichi untuk mengajaknya bersama ke tempat Draken. Setelah sampai di sana, Takemichi bertemu segerombolan geng motor. Kamu mau apa di sini, dasar penjilat kecil? Aku akan membunuhmu, kata salah seorang dari geng tersebut. Tapi aku disuruh datang ke sini, kata Takemichi. Saat akan dipukul, seseorang datang. Apakah itu kau, Takemichi? Dan orang itu adalah Mitsuya Takashi, pemimpin kedua regu geng Toman. Kenapa kau menggertak tamunya ketua? Hah, kata Mitsuya kepada seseorang yang akan memukul Takemichi. Dan orang itu meminta maaf karena tidak mengetahuinya. Ikut aku, Takemichi, kata Mitsuya. Yo, Takemichi, maaf memanggilmu ke sini, kata Mike yang sedang berada di atas motor dan Draken yang sedang berada di sampingnya. Kenapa kau malah membawa pacarmu? Maaf, kalau saya tidak tahu akan seperti ini, kata Takemichi. Maaf, Hina, saat itu saya menghancammu karena sedang menguji Takemichi. Tidak masalah, kata Hina-chan. Oi Emma, ini pacarnya Takemichi, kata Draken saat memanggil seseorang. Hai pengecut kecil, kata wanita tersebut. Takemichi pun kaget karena orang itu adalah yang berada di tempat karaoke sebelumnya. Siapa pengecut kecil, kata Hina-chan kepada Takemichi. Dan apa kau mengenal Emma, kata Draken. Kau salah paham Hina, kata Takemichi. Dia pun kabur karena melihat pakaian dalamku, kata wanita tersebut. Oh, jadi dia melakukan hal seperti itu, ha? Kata Hina dengan muka yang sangat marah. Dan Takemichi pun dipukul sampai babak belur sama Hina-chan. Maafkan aku tidak akan melakukannya lagi, kata Takemichi. Hina marah dan pergi meninggalkan Takemichi. Jadi walaupun kau punya pacar seperti itu, kau masih mencoba mendekatiku. Kau salah paham. Aku sama sekali tidak memikirkanmu. Aku hanya ingin cepat jadi dewasa. Aku mulai membencinya karena yang ia pikirkan hanya Mickey, motornya dan berkelahi. Aku jadi penasaran apakah dia akan marah, kata Emma kepada Takemichi. Takemichi yang memahami itu mengerti kalau Emma hanya mencoba untuk membuat Draken cemburu. Dan saat itu Draken mengumumkan untuk menyuruh semuanya berkumpul untuk mulai pertemuannya. Mike pun datang dan mengumumkan pertemuannya kali ini adalah pembahasan karena insiden Mobius. Karena saat bentrok dengan Toman, ia akan menjadi insiden yang besar. Karena bentrok itu mungkin terjadi saat waktu festival Musashi. Takemichi yang mendengar itu tidak tahu akan bentrok yang akan terjadi itu karena Naoto tidak memberitahunya. Draken menyuruh Mitsuya untuk menjelaskannya. Mobius adalah geng motor yang lebih tua 2 generasi dari geng Toman. Dan geng itu mengendalikan Shinjuku. Toman di Shibuya, Shinjuku beda cerita lagi. Selain itu Toman masih geng baru. Saat mendengar itu, tiba-tiba seseorang menendang Takemichi dari belakang. Dan orang itu adalah Pachin, ketua dari divisi ketiga. Ini sakit sekali sialan, apa yang kau lakukan, kata Takemichi. Kau Hanagaki kan, kata Pachin, dan datang seseorang di dekat Pachin, dan orang itu adalah Pean, wakil ketua divisi ketiga. Kau yang melawan Kiyomasa saat insiden pertarungan bawah tanah kan, kata Pean. Bagaimana kau akan membayar taruhan kami, kata Pachin kepada Takemichi. Taruhan? Kata Takemichi yang kebingungan. Hentikan, jangan memulai pertarungan dengan tamu presiden, PA, kata Mitsuya. Hah, aku tidak tahu apa-apa tentang itu karena aku bodoh, kata Pachin.
Otak Pachin cuma agar-agar, kata Payan. Kalau kau tidak tahu, kau jangan ikut campur, dasar bodoh, kata Mitsuya. Hui, PA, diam. Maaf mereka, Takemichi. Itu karena PA sedang gelisah sekarang, kata Draken. Dasar orang aneh, kata Takemichi. Ketua Mobius bernama Osanai. Dia bertarung dengan teman baik PA karena hal remeh. Anggota Mobius menghajar temannya PA dan mereka memperkosa pacarnya di depannya. Dan mereka menggantung keluarganya dan mengambil uang mereka. Dan temannya PA datang untuk meminta saran karena itu bukan lagi pertarungan anak-anak, kata Mitsuya kepada Takemichi. Mengerikan sekali, kata Takemichi. Saat itu Pachin menghadap kepada Mickey dan Mickey berkata, apa yang akan kau lakukan PA? Kau mau melakukannya? Mereka lebih tua dari kita dan teman tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Dan ini akan membuat masalah bagi semua orang. Tapi ini sungguh membuatku frustasi, kata Pachin kepada Mickey. Bukan itu yang aku tanyakan, kau mau melakukannya atau tidak, kata Mickey. Aku mau melakukannya. Aku mau menghajar mereka sampai mati, kata Pachin. Itu yang kupikirkan, apakah ada yang memberatkan kalau teman membantu teman, PA, melawan Mobius, meskipun mereka telah mengajar teman PA. Tidak ada kan, kita akan menghancurkan Mobius. Pertarungan akan diadakan tanggal 3 Agustus saat festival Musashi, kata Mickey pada semua orang yang berkumpul di situ. Takemichi mendengar itu berpikir, bukankah itu hari kematian Draken? Dan dia harus menggantikan itu, karena itu adalah misinya yang dikatakan Naoto kepadanya. Oke guys, segitu aja rangkuman alur manga dari saya. Oh ya, buat kalian yang suka dengan yang saya bahas, bisa kalian share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe. Dan jangan lupa jika kalian suka, kalian bisa komen di bawah untuk saya buat video lanjutannya ya. Terima kasih. Bye-bye.